Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Fala Abdul Wafa. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Darul Ma'arif dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki materinya. Materi yang pertama, tahapan perencanaan. Menurut buku Media Pembelajaran karya Daryanto tahun 2016, tahapan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran mencakup beberapa langkah strategis. Berikut tahapan perencanaan berdasarkan konsep dasar pembelajaran menurut Daryanto. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, modifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik mulai dari usia, latar belakang, dan kemampuan. Yang kedua, menentukan tujuan dan materi pembelajaran, yaitu ada 2 aspek. Yang pertama, menetapkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Tahapan perencanaan yang ketiga, yaitu pemilihan jenis media, yaitu ada 2 aspek. Yang pertama, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya seperti waktu, biaya, teknologi, dan fasilitas. Tahapan yang keempat, perancangan media pembelajaran. Yang pertama, menyusun storyboard atau sketsa rancangan media. Yang kedua, merancang tampilan, isi, dan struktur media agar menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan prinsip desain pembelajaran agar efektif dan interaktif. Tahapan yang kelima, yaitu pengembangan instrumen evaluasi, yaitu ada 2 aspek. Yang pertama, menyiapkan alat penilaian untuk mengukur efektivitas media. Yang kedua, menyusun instrumen evaluasi seperti angket, wawancara. 5 tahap produksi ini sangat penting karena menentukan kualitas akhir dari media pembelajaran yang dikembangkan. Materi yang kedua, yaitu penulisan naskah media. Dalam buku media pembelajaran kayak Azhar Arsyad, penulisan naskah media dijelaskan sebagai bagian penting dalam perancangan media pembelajaran melalui berbagai media seperti video, audio, atau multimedia interaktif. Tahapan penulisan naskah media pembelajaran, yaitu yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Memiliki yang pertama, menentukan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, penyesuaian dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Penulisan yang kedua, yaitu identifikasi audiens. Memiliki 2 aspek. Yang pertama, memahami karakteristik target pengguna seperti usia, latar belakang, dan gaya belajar. Yang kedua, menyesuaikan bahasa dan penyampaian agar mudah dipahami. Penulisan naskah media yang ketiga, yaitu penyusun kerangka naskah. Memiliki 2 aspek. Yang pertama, membuat garis besar isi berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan alur cerita, agenda, dan materi pendukung. Penulisan naskah yang keempat, yaitu penulisan naskah. Ada
3 aspek. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan menarik. Yang kedua, memandukan teks dengan elemen visual dan audio sesuai kebutuhan media. Yang ketiga, struktur naskah biasa terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kelima, revisi dan penyempurnaan. Memiliki 2 aspek. Yang pertama, mengevaluasi isi naskah agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menguji efektifan melalui simulasi atau uji coba. Penulisan naskah media pembelajaran harus memperhatikan prinsip penjelasan, keterpaduan, daya tarik, dan kesesuaian dengan audiens. Materi yang ketiga yaitu produksi media. Menurut buku Media Pembelajaran karya Daryanto, produksi media pembelajaran mencakup proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Daryanto menjelaskan bahwa produksi media pembelajaran melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama, analisis kebutuhan. Artinya, menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan media. Artinya, memilih jenis media yang sesuai, seperti audio, visual, atau multimedia interaktif. Produksi media yang ketiga, yaitu pengembangan dan produksi. Artinya, membuat konten media dengan mempertimbangkan aspek desain yang estetika. Produksi media yang keempat, evaluasi dan uji coba. Artinya, menguji efektivitas media sebelum digunakan secara luas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, implementasi dan pemanfaatan. Artinya, menggunakan media dalam pembelajaran dan evaluasi dampaknya terhadap hasil pembelajaran. Dalam bukunya, Daryanto juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam produksi media agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Kesimpulan, pengembangan media pembelajaran melibatkan serangkaian tahapan. Dimulai dari analisis kebutuhan untuk memahami tujuan dan karakteristik peserta didik. Dilanjutkan dengan perencanaan media yang tepat, penulisan naskah yang jelas, serta pengembangan dan produksi media yang efektif. Proses ini diikuti dengan evaluasi dan uji coba untuk memastikan keberhasilan media sebelum diimplementasikan dalam pembelajaran dan dievaluasi dampaknya. Kreativitas dan inovasi sangat penting dalam setiap tahap untuk menghasilkan media yang menarik dan mendukung tujuan pembelajaran. Maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran agar saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.